Berdiri semua. Ngaturan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk anak-anak. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan semangat. Baik, sebelum kita mulai, coba kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 3 orang yang izin, Bu. 3 orang yang izin? Ya, nomor absen 7, 7, 12, 12, sama 13. 12 dan 13. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak, pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari lingkaran, juga menggunakan teorema Pythagoras, ya, dan juga sudah mempelajari panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Masih ingat yang bagaimana? Garis singgung persekutuan 2 lingkaran itu yang bagaimana? Jadi garis singgung persekutuan 2 lingkaran itu adalah garis yang menyinggung 2 lingkaran, di mana yang sudah kita pelajari itu kan garis singgung persekutuan luar, artinya garis singgung yang menyinggung 2 lingkaran di luar. Ya, apa bedanya dengan ini? Ini katrol, ini menyinggung di dalam, Bu. Menyinggung di dalam. Ini contoh katrol majemuk, ya. Mengapa dia dihubungkan dengan tali? Bayangkan aja sebaliknya, kalau tidak ada tali, apa yang terjadi? Nggak bisa digerakkan, ya, diam dia kan? Berarti talinya fungsinya apa? Untuk menggerakkan katrolnya. Nah, perhatikan talinya. Tali yang menyentuh lingkaran itu kalau dalam matematika disebut apa? Talinya garis singgung. Talinya garis singgung kan? Ya. Kemudian tali menyentuh roda penggerak di bagian apa tadi yang disebut? Bagian dalam, ya. Jadi sehubungan dengan itu, materi yang akan anak-anak pelajari hari ini adalah garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran, ya. Apa tujuan pembelajarannya? Jadi kita menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, ya. Itu untuk menentukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan itu. Berikutnya, manfaat materi ini apa? Salah satunya seperti tadi, katrol, ya. Jika panjang garis persekutuan diketahui, maka dapat digunakan untuk menghitung panjang tali untuk menggerakkan katrol. Apa saja yang akan kalian pelajari? Ya, kegiatannya apa? Seperti biasa, pretest, diskusi kelompok, presentasi, terakhir post-test, paling akhir penilaian diri. Ya. Nah, penilaian sikap selama berproses, ya. Ibu harapkan kalian diskusinya jalan, ya. Kemudian pengetahuan berupa pretest dan post-test itu akan Ibu ambil, ya. Kemudian keterampilan berdasarkan hasil kerja di LKPD-nya. Baik, berikutnya Ibu mulai dulu dengan pretest. Silakan ambil HP. Kalau kalian sudah baca materinya pasti bisa. Kalau sudah baca materinya pasti bisa. Baik, sudah selesai? Sudah semua? Ya, kan perhatikan materi ini. Ibu berikan masalah, ini masalah kontekstual yang terkait dengan lingkaran, ya. Ini ada bangunan rumah. Kalian pernah melihat ini sebelumnya? Bangunan ini adalah bangunan rumah bundar yang ada di Cina. Namanya Fujian. Fujian itu sebutan untuk rumah. Fujian Pulau. Ya. Jadi ini adalah rumah yang berarsitektur serba fungsional. Kemudian bentuknya lingkaran. Ini uniknya bentuknya lingkaran. Kalau pada zaman dulu dia digunakan sebagai benteng. Kalau arsiteknya akan membuat suatu dinding yang menyinggung
bangun Fujian Toulu ini di bagian dalamnya, ya. Kemudian kalian diminta untuk mengukur berapa panjang dinding itu. Kalian akan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan materi garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, kemudian dibantu oleh GeoGebra. Kemudian kalian konstruksi dulu rumusnya berdasarkan apa yang anak-anak amati di aplikasi itu. Dah, setelah itu baru selesaikan masalah ini. Kalau sudah dapat rumus, selesaikan masalah ini. Dah, seperti itu langkah kerjanya. Paham? Paham ya? Kita lanjut. Untuk mengerjakan LKPD, Ibu minta anak-anak ke posisikan diri kelompok ya, belajar kelompok. Silahkan. Balik badan saja dengan kelompoknya. Ya, ini materinya. Tulis di sini ya. Mana ya? Ini ya. Materinya. Ya. Berapa orang tidak ada kelompok? Dua. Dua ya. Ini materinya ya. Nih tulisnya di sini ya. Baik, silakan dibuka aplikasi GeoGebra untuk membantu anak-anak bekerja. Pertama, silakan diisi dulu nama kelompok. Lembar kerja itu bisa disebar ya di antara anggota-anggota kelompok. Jika ada yang bertanya, silahkan. Gimana? Ini maksudnya gimana Bu ya? Kok bisa digeser? Bisa digeser. Ini kan Apanya? jadi ini tidak bisa. Oh iya. Ini aja. Ini aja. Tangannya. Tangannya yang jangan disentuh. Atau ini aja pakai. Akan menggeser gitu. Ya. Nah, ini apa? Apa yang diminta? Oh, jadi kan yang pertama garis yang terbentuk terbentuk. Jadi ini kan garis ini di ini menutupi B gitu Bu ya. Sehingga CB. Iya. Dia itu menutup B. Ini kan bergerak dia. CD itu garis apa? Garis sejajar. CD ini di sini garis apa namanya? Dalam masalah ini, dalam garis materi singgung, ini, garis persekutuan singgung. dalam. Untuk menentukan garis singgungnya kan tidak bisa ini dicari kan? Nah, jadi ini harus digeser dulu. Geser ke sini. Garis apa yang sampai dengan menutupi dari titik D menutupi titik B ini? GB jadinya Bu ya. Hah? GB jadinya. Apa jadinya? GB ini di sini. Iya, GB iya. jadi Berarti itu sama dengan garis apa? Panjangnya? garis apa ini Garis apa ini? Coba lihat. Ini ada tandanya loh. Tanda apa ini? Tanda apa Sejajar. ini? Berarti kalau ditarik ini apa ini? garis singgung. Ditarik jadi apa? Jadi garis apa? Ini garis datar. Ini Garis apa ini? Sebut Panjang. sebut Enggak, titiknya. Sebut titiknya. GB Bu. GB, garis GB. Garis GB sama dengan siapa? GB sama dengan CD. Kenapa
Kenapa? Karena dia sejajar, Bu. Garis apa namanya? Lihat nih titiknya. Garis B. Iya, Garis GB. Iya, sebut dia. Sudah? Sudah. Kemudian bagaimana? AG, mana AG? AG. AG. Ditanyakan panjang AG. Sama dengan siapa tadi? Siku-siku ya? Iya. Siku-siku apa yang terbentuk kalau udah 90 digeser? derajat. Siku-siku apa? Jadi segitiga apa? Segitiga apa? AGB. Segitiga itu. Siku-sikunya di mana? Sini, Bu. Ini ya. Kenapa? Dia juga siku-siku. Boleh saja. Ingat yang RA ini yang tulu besar. Berarti dia harus lebih besar. Iya, daripada Ini. ya. Iya. Oke. Di sana. Iya. Tadi kan yang materi dulu GSPL tuh ya. Iya. Terus apa bedanya sama yang sekarang ini kok kita sama aja? Kelihatan sama saja. Iya. Apanya yang berbeda? Coba dicek. Mari dicek dulu. Ini kan. Oh ini ya garis singgungnya ya. Kalau ya posisi apa? Garis singgung. Kalau kemarin materi kemarin garis singgungnya ada di mana? Atas sama di atas ya. Di atas, di luar. Di luar sama di luar. Di luar, ini di luar. Kamu buat roda itu, buat roda gitu ya, Iya. mengelilingi lingkaran itu ya. Nah kalau ini Ini untuk menyinggung di bagian dalam Iya. itu bedanya. Sehingga rumusnya pun akan jadi berbeda. Bagaimana tadi mencarinya? Apa sudah ketemu di Sudah. proses ini? Bagaimana caranya mencari? Di tahapan keberapa ya? Aktivitas berapa ya? di Nah ini, saya di nih tiga, aktivitas Bu. ini. Iya. Iya. Coba diperhatikan. Ini kan saya perhatikan Bu ya. Ya. A kecil itu kan jari-jarinya si ini kecil ya. Mana kecil? Ya. Ini. Terus yang ini tuh jari-jarinya besar. Ini ada nih tadi. Tuh sama yang jari-jari besar ini sama saja kayak A ke G Bu, yang di Google C ke G Bu, ya. Itu udah. Terus kami jumlahkan Bu. Jumlahkan Dapat dah nanti hasilnya. ininya apa namanya? Sisi itunya. Nanti Tegak, habis tegak ya. tegaknya. Nanti baru habis tegaknya baru kita dapat garis singgungnya pakai rumus teorema Pythagoras. Ya. Jadi kita ambil segitiga siku-sikunya dari semua garis yang ada di sini ya, Bu. Ya, yang ini saja. Garis apa ini? Garis A, B, Terus? A. Garis A, B dan garis BGB. Itu saja. Yang panjang AG ditentukan dari ya ini segitiga yang di B. Mana segitiga? Bukan jari-jari, jari-jari lingkaran B dan jari-jari lingkaran A. Karena ini sama besarnya. Oh, karena sama besar ya. Setiap kelompok silakan mempersiapkan diri. Ibu persilahkan. Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan tentang aktivitas 1 dan 2. Saya mulai dari aktivitas 1 ya. Nah, di sini saya akan menggambarnya terlebih dahulu. Nah, ini dia gambar dari bangunan pulau tersebut. Dari jarak lingkaran A ke lingkaran B itu yaitu 80 meter. Di sini jari-jari lingkaran A yaitu 7 meter dan jari-jari lingkaran B yaitu 57 meter. Kita akan menyelesaikan aktivitas 2 dengan menggunakan gambar ini. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah garis yang menghubungkan dua lingkaran. Ini garis singgung. Ini lingkaran B dan ini lingkaran A. Dia menghubungkan dua lingkaran ini, ya. Dan sekaligus menghubungkan dua titik singgung. Titik singgungnya kan ini sama ini ya. Ya, itulah. SAB. Ya, ini menghubungkan titik pusat A dengan titik pusat B.
Berarti ini benar. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya Imade Septiuradi sebagai perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang aktivitas ketiga ya. Jadi yang saya dapat di sini garis yang terbentuk jika CD sedemikian hingga digeser hingga berimpit dengan titik D dan titik B. Ya, garis yang terbentuk adalah garis GB. Ini dia. Ini garis GB tegak lurus dengan garis CD. Kan garis GB nih. Terus bukan tegak lurus tapi sejajar ya dengan garis CD. Kemudian dari aktivitas A dan B kita dapat simpulkan segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat. Ya. Dari sini ini juga. Kemudian, teorema Pitagorasnya adalah dengan seperti ini. Jadi hasil yang diperoleh adalah 8. Sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana? Bisa? Paham AG didapat dari mana? Paham? Paham ya? Paham. Oke, silahkan. Bisa ditutup? Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Ya. Kedua ya, silakan. Pakai yang ini ya. Sama ini. Yang ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, jadi di sini kami akan menjawab tentang aktivitas 3 yaitu nomor 3, 4 dan 5. Kemudian nomor 3 yaitu jika panjang AC sama dengan RA dan CG sama dengan RB, jelaskan hubungan antara RA, RB dengan AG. Jadi kita tahu bahwa AC itu merupakan panjang jari-jari yang lingkaran kecil. Kemudian RB itu merupakan jari-jari lingkaran yang besar. Jadi kita untuk mencari panjang AG ini, kita bisa menjumlahkan jari-jari lingkaran yang kecil dengan jari-jari lingkaran yang besar. Jadi didapatkan seperti ini. Kemudian dari hubungan di atas maka diperoleh panjang AG dalam R. AG sama dengan jari-jari lingkaran yang kecil ditambah jari-jari lingkaran yang besar. Kemudian dengan menggunakan teorema Pitagoras maka konstruksilah sebuah rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran menurut analisa pada poin 1 dan poin 4. Kita dapat mencari garis singgung ini kan sama dengan ini, sama dengan GB. Maka kita dapat menggunakan segitiga yang ini untuk mencari panjang dari garis singgung tersebut. Jadi caranya yaitu menggunakan teorema Pitagoras, yaitu panjang dari AB ini dikurang dengan
panjang dari lingkaran yang besar ditambah dengan panjang dari jari-jari lingkaran yang kecil dikuadratkan. Kemudian diperoleh CD atau garis singgung itu merupakan akar dari AB dikurang dengan panjang dari jari-jari lingkaran besar ditambah dengan panjang jari-jari lingkaran kecil kemudian dikuadratkan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Baik, silahkan. Ada yang bertanya? Mungkin ada yang mencoba membantah atau bagaimana? Sudah sesuai? Itu P-nya itu tahu datang dari mana? AB ya. AB, panjang AB disimbolkan P. Boleh disimbolkan yang lain? Boleh ya. Ya, silahkan kalian saja bisa. Tapi nanti kesepakatan saja mau pakai yang mana ya. Oke. Dari hasil pekerjaan temannya ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak? Sudah paham semua? Sudah? Kalau sudah silahkan ditutup. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai aktivitas 4 dan aktivitas 5. Aktivitas 4 kita sudah dapat, aktivitas 3 kita sudah dapat rumus untuk mencari panjang garis CD atau garis singgung dalam dua buah lingkaran. Nah, dari sana gunakanlah rumus yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh arsitek tersebut. Dapat kita ketahui bahwa panjang dari jari-jari lingkaran yang kecil yaitu adalah yang besar 57 meter. Dapat kita ketahui bahwa panjang garis singgung antara dua lingkaran tersebut adalah 48 meter. Lalu saya jelaskan aktivitas kelima. Tulislah kesimpulan terkait panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dan apa hubungannya dengan permasalahan yang diberikan. Garis singgung persekutuan dua lingkaran yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Garis singgung tegak lurus dengan jari-jari lingkaran membentuk sudut 90 derajat. Kita bisa mencari panjang garis singgung lingkaran menggunakan rumus Pitagoras. Baik, sekianlah presentasi saya. Apakah ada yang bertanya? Baik, terima kasih telah memperhatikan. Saya tutup presentasi saya dengan Parama Santi. Ya. Om Santi 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 Om. Ya, baik anak-anak, demikian tadi presentasi dari teman-teman ya. Tadi sudah luar biasa ya, apa tadi yang disampaikan sudah sangat jelas ya. Ya, bagaimana mengkonstruksi sebuah rumus datangnya dari mana ya. Garis singgung dua buah lingkaran ya bersinggungan di bagian dalam. Nah, sekarang Ibu memberikan penguatan. Jadi ini tadi adakah yang mendapatkan hasil yang berbeda? Tadi coba di kelompok 2 tadi dia dapat apa tadi nak? Tadi nak mencoba aplikasi GeoGebra dengan menggeser-gesernya ya. Apa yang didapat tadi? Tadi kalau dua lingkaran itu nggak terpisah tuh maka nggak ada garis singgung. Kalau lingkaran ini digabung gitu ya? Ya. Digabung lingkaran ini kan bisa digeser-geser slidernya ya. Gambarnya bisa digeser. Kalau digeser sana bertumpuk, apa yang didapat? Tidak ada garis singgungnya. Tidak ada garis singgungnya. Ya, kemudian artinya apa? Untuk menentukan garis singgung ya. Jadi lingkarannya itu harus terpisah. Ya, itu syaratnya ya. Dua buah lingkaran yang terpisah itu syaratnya. Barulah bisa diukur panjangnya. Tadi kalau dirapatkan, apalagi
saling menutup menempel antara pusat dengan pusat, ya. Sama juga, tidak ada garis singgungnya. Kemudian kalau dipisah sedikit, ya. Dipisah, benar-benar terpisah. Ini lingkaran besar tidak ada di dalam lingkaran kecil, tidak ada di dalam lingkaran besar, dia benar-benar terpisah, barulah bisa dicari garis singgungnya. Dah, itu ya, itu sudah bagus mendapatkan hasil demikian. Nah, sekarang Ibu berikan lagi di sini untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Ini sudah tadi rumusnya ya. Nah, ini ya. CD sama dengan AB-nya itu diganti dengan P. P-nya P apa? P kecil ya, karena dia mengganti nama garis itu, mengganti nama garis itu pakai huruf kecil. Jadi P-nya ini P kecil, itu aturannya ya. P-nya kecil, wakil garis namanya. Wakil garis ini bisa ditulis dengan huruf yang berbeda. Pakai P boleh, tapi tulisannya kecil, huruf kecil pakainya ya. Oke, ini P kecil ya. Kemudian R besar itu untuk jari-jari lingkaran besar, R kecil untuk jari-jari lingkaran kecil ya. Untuk mengkonstruksi rumus ini sudah kalian dapatkan tadi, sudah bagus sekali ya. Untuk itu ayo upload dulu. Sekali. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Dah, kita rangkum sekarang dari awal ya. Apa yang kalian dapatkan? Garis singgung persekutuan dalam, apa itu? Ya. Jadi garis singgung persekutuan dalam adalah garis singgung yang menyinggung dua lingkaran sekaligus yang berada pada posisi dalam. Di mana kita dapat mencari garis singgung persekutuan dalam itu dengan rumus yaitu dengan rumus Pythagoras, yang dimana tentu saja sudut siku-siku dan sudutnya itu adalah 90 derajat. Kita bisa mencarinya dengan GSPD, yaitu adalah akar dari P kuadrat, yang dimana P kuadrat itu merupakan jarak dari titik A ke titik B dikurang dengan R, jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Ya, dikaitkan lagi Dimana berguna untuk dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu adalah seorang arsitek yang ingin membangun suatu gedung yang berbentuk lingkaran, maka dari itu dia akan membutuhkan rumus ini untuk mengisi panjang membuat tembok ya. tembok panjangnya berapa, sangat berguna pokoknya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya pada bangunan-bangunan gitu. Ya, baik. Jadi penggunaannya biasanya pada pembangunan ya, arsitek ya. Nah, jadi untuk menjadi seorang arsitek belajarlah geometri. Oke, demikian ya. Baik sekali, sudah bagus, sudah bisa menyimpulkan. Nah, adakah pertanyaan dari materi ini? Tidak. Kalau tidak, marilah anak-anak posisikan diri, balik badannya. Ibu akan mengadakan post test ya. Post test dengan aplikasi Live Worksheet. Silakan ambil kembali HP anak-anak ya. Cari aplikasi yang sudah Ibu bagikan dalam grup WA. Silakan aplikasinya post test garis singgung persekutuan dalam ya, post test garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sudah? Alamatnya sudah? Ya. Silakan. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang dari apa yang sudah kalian kerjakan dalam pembelajaran ini, Bu harapkan anak-anak bisa mencoba merefleksi diri ya. Silakan dibuka link Google Form yang sudah Ibu bagikan. Link Google Form untuk materi ini ya. Jadi materinya
garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya. Buka link Google Form GSPD ya. Kemudian anak-anak isi apa yang anak-anak rasakan terkait dengan pembelajaran hari ini. Silakan diungkapkan sebanyak-banyaknya, boleh. Ada 4 pertanyaan. Sudah. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Gimana? Anak-anak sudah? Sudah. Tinggal dikirimkan ya. Berbeda dengan lab worksheet tadi ya. Kalau lab worksheet harus itu alamat emailnya disertakan. Sudah, supaya tidak salah mengirimkan. Sudah ya. Silakan dikirim untuk G-formnya. Sudah? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah sudah paham materinya? Sudah. Ya, jadi nanti anak-anak bisa explore lebih lanjut ya materinya. Kalau tadi misalnya menentukan panjang garis singgung, anak-anak bisa latih lagi untuk menemukan misalnya berapa jari-jari, misalnya jari-jarinya belum diketahui ya, bisa dirangkai lagi. Baiklah, kita sudah di akhir pembelajaran ya. Oleh karena itu, apakah anak-anak memiliki pertanyaan lagi yang mungkin masih mengganjal tadi di aktivitas tanya jawab ya, presentasi, apa ada? Tidak? Sudah? Pas? Oke, kalau gitu jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi berikut, yaitu lingkaran dan tali busur. Ya. Sudah? Baik, untuk hari ini karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Silakan. Berdiri semua. Ngaturang para mensanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Tunggu dulu nak.